Kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti cuplikan di awal, di mana teman-teman sekalian saudari kita Agatha telah dilaporkan ya oleh pengurus API di Sulawesi ya. Teman-teman sekalian, alasan mereka melaporkan karena katanya ini adalah penghinaan kepada Nabi mereka ya, Muhammad, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka. Nah teman-teman sekalian, tentu saja ini lapor melapor gitu ya. Dan kalau kita akan lihat nantinya ke depan teman-teman sekalian ya, bahwa ketika menggunakan sistem ini, maka tidak ada yang luput ya daripada penistaan. Kenapa? Karena kita melihat diskusi-diskusi agama di TikTok itu terus terang ya, itu tetap menista agama. Karena gini, kita melihat Agatha selama ini kalau live itu selalu menggunakan namanya data. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya ya, dan juga ada narasi-narasi dan sumber-sumber sejarah, sumber lainnya yang ditampilkan dalam diskusi-diskusi, bukan monolog ya, bukan monolog. Jadi kurang lebih seperti yang dilakukan oleh mereka. Judul-judul di TikTok mereka adalah penyindiran terhadap kekristenan, ya stop menyembah manusia, stop menyembah Yesus, Yesus bukan Tuhan. Emang apa urusannya ya dengan mereka? Nah teman sekalian, tentu saja hal ini kita akan nanti perhatikan kemajuan daripada pelaporan ini. Tetapi ini sudah resmi tanggal 29 Oktober 2024. Jadi baru kemarin teman-teman sekalian dilaporkan. Nah mari teman-teman kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Ya, pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9 sampai 39 dia 39. mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diduga menistakan agama, Agatha of Palermo resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan. Ini yang di Sulawesi teman-teman ya, DPW API Sulawesi Selatan melaporkan Agatha of Palermo atas dugaan penistaan agama. Kita simak dulu videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan
dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allah. Resmi ya, kemarin tanggal 29 Oktober DPW API Sulsel Sulawesi Selatan resmi melaporkan akun Agatha of Palermo atas dugaan penistaan agama. Kita tunggu, kita simak perkembangannya teman-teman. Apakah pelaporan atas Agatha ini akan berlanjut di polda-polda yang lain atau di polres-polres yang lain? Ya kita tunggu beritanya, kita tunggu perkembangannya gitu kan. Bisa. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita lihat tadi tentang pelaporan akun Agatha of Palermo ya. Teman-teman sekalian, dalam video itu diduga ya dia melakukan penistaan agama dengan menjelaskan mengenai sebelum Muhammad berumur 40 tahun ya. Karena kan menurut informasi bahwa Muhammad mendapatkan wahyu di umur 40 tahun. Jadi mulai dari 1 tahun atau 0 misalnya sampai 39 tahun itu, lalu Muhammad sembah siapa? Ya, siapa yang kemudian dikenal oleh Muhammad ya kan gitu. Nah, ini yang sedang digoreng bahwa Agatha telah melakukan penistaan agama. Dan teman-teman sekalian, apakah video-video serupa itu kita temukan dari orang-orang Islam yang tentu saja menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan? Tentu saja banyak sekali. Oleh karenanya saya akan menunjukkan beberapa video saja teman-teman sekalian ya, barang 2 orang lah saya akan tampilkan sebagai pembanding saja. O itu O, jadi Tuhan kau A-O, Tarzan. Diam ya nak ya, nanti kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Aduh, diam ya nak ya, kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Mimi. Kalau gini cerita itu. Memuhujat, lahir dari anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetujui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Bahwa hal ini bukan hanya saja ya dilakukan oleh orang Kristen, tapi lebih dulu dilakukan oleh umat Islam itu sendiri yang mengatasnamakan mereka ini adalah anggota API, yang tentu saja mereka menghina dan menistakan agama Kristen. Jadi kita berharap memang ya adanya orang-orang Kristen juga ya, ormas-ormas yang tentu saja harus berani ya untuk memberikan laporan-laporan supaya imbang dalam hal ini, dan bila perlu ya, jika memang ada penghujat-penghujatan ini ya harus dilaporkan semua agar dihentikan ya perdebatan-perdebatan itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap bahwa polisi ya, pihak kepolisian itu mereka bisa adil ya dalam menegakkan setiap keadilan-keadilan dalam hal penistaan agama. Baik teman-teman sekalian, dukung ya Agatha ya, biar juga secepatnya mendapatkan kuasa hukumnya nanti ya untuk memberikan pembelaan-pembelaan dalam kasus ini. Kita percaya bahwa kita bisa dipenjarakan, tapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Kita bisa dibinasakan, tapi Injil tidak bisa dibinasakan. Oleh karenanya kita dalam keadaan apapun tetap memberitakan Injil. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.